Oke, halo guys. Kembali lagi di YouTube channelnya Bimbel Level Up. Nah, hari ini kita akan belajar fisika. Nah, ini pembahasan selanjutnya dari dinamika partikel. Kali ini kita akan fokus ke gaya normal. Nah, gaya normal itu gimana sih? Gaya normal itu gaya yang diberikan suatu bidang terhadap suatu benda. Gayanya itu tegak lurus dengan bidang tersebut. Jadi, misalnya ini kan ada bendanya nih di sini, ya kan? Nah, bidangnya ini, bidang itu kayak lantai atau meja gitu ya, tempat benda itu ditaruh gitu. Nah, ini bendanya di sini. Nah, gaya normal itu tegak lurus ke atas, karena kan ini kan bidangnya, berarti tegak lurus ke atas gayanya. Oke. Kalau bidangnya miring, gaya normal juga miring, tegak lurus sama bidangnya. Kalau hanya tegak, berarti gaya normalnya nyamping. Oke. Nah, di sini gaya itu kan bisa miring dikasihnya, ya enggak? Jadi ini ada benda, nah bendanya ini dikasih gaya miring nih. Nah, gaya miring ini bisa dipecah jadi Fx sama Fy. Nah, Fx sama Fy ini rumusnya ini. Fx itu F kali cos alpha, Fy itu F sin alpha. Ini rumusnya kayak kita belajar vektor kan waktu itu di bab-bab sebelumnya. Nah, ini nanti akan ada gaya gesek. Gaya gesek itu gaya menghambat pergerakan suatu benda. Nah, rumusnya gaya gesek itu Fg sama dengan N kali mu. Mu itu koefisien gesek. Nah, ini kan F sama dengan N kali A di video sebelumnya udah ada kan? Nah, sekarang sigma F sama dengan M kali A. Kenapa sigma F? Karena F dikurang gaya gesek nanti. Nah, supaya lebih jelas lagi kita langsung kerjain soal aja ya. Suhu peti seberat 100 Newton diletakkan di atas lantai. Tentukan geser gaya normal jika A. Pada benda tidak bekerja gaya luar. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Ini bidangnya. Ini bendanya nih. Nah, kalau dia tidak bekerja gaya luar, berarti bendanya diam doang nih di sini, nggak ada F lagi gitu. Nah, jangan lupa benda walaupun dia lagi diem doang nih kayak gini, dia pasti punya gaya berat, ya kan? Punya gaya berat. Nah, di sini karena dia punya gaya berat, berarti kan otomatis kan bendanya ke bawah nih gayanya. Nah, bidangnya ngasih gaya normal ke atas. Nah, ini kan rumusnya sigma F sama M kali A kan? Nah, kita bisa pakai di sini. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena bendanya lagi diam doang, tidak bekerja gaya luar kan, berarti bendanya lagi diam doang nih. Karena bendanya lagi diam doang, berarti sigma F-nya itu N min W sama dengan 0. Kenapa 0? Kan benda lagi diam. Kita mau nyari N-nya kan? Nah, W-nya kita pakai 100 Newton. Berarti N sama dengan 100 Newton. Yang B berarti ditarik gaya ke atas dengan gaya 40 Newton. Berarti nah ini kan dia ada W kan? Dia tarik gaya ke atas nih 40 Newton. Dia tetap ada gaya normal, ya kan? Nah, berarti sekarang caranya gimana? Sama kayak tadi, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F nya sekarang gimana? Kita pakai yang total ke atas dikurang total ke bawah. Berarti N tambah 40 dikurang W nya 100 Newton sama dengan 0 karena bendanya diam. Berarti N sama dengan 60 Newton. Oke, gampang kan? Sebuah benda yang sedang bergerak di atas lantai kasar, memiliki massa 5 kg. Jika koefisien lantai terhadap benda adalah 0,2, tentukan gaya gesek antara benda dengan lantai. Kita mau nyari gaya gesek, berarti kita rumusnya ini dong. Fg sama dengan N kali mu. Nah, kita mesti nyari N-nya dulu.
Berarti kita anggap lantainya datar dong. Berarti karena lantai datar, kita bisa pakai rumus yang sama kayak gini. Min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Atau W-nya M kali G kan? Berarti 5 kali 10. 50 Newton, ya kan? Nah, N-nya kita dapat. Sekarang nyari G gesek kan? F gesek sama dengan N kali mu. Nah, N-nya kita dapat 50 kali mu-nya 0,2. Nah, hasilnya 10 Newton. Nah, soal selanjutnya, sebuah kotak berada pada bidang miring seperti pada gambar. Jika massa benda 10 kg, tentukan gaya normal dan gaya miring ke bawah yang dialami kotak. Jadi, kalau misalnya gaya normal sama gaya miring ke bawah, kalau di bidang miring, gaya normal itu nanti dia begini. Nah, gaya ke bawahnya yang ini. Ini gaya ke bawahnya. Oke, nah kita cari gaya normal dulu. Kalau kita mau nyari gaya normal di bidang miring kayak gini, N rumusnya W cos alpha. Nah, W-nya M kali G tentunya ya. Cos alpha cos 53 derajat. Nah, massa bendanya kan 10 kg. G-nya karena nggak dikasih tahu, kita pakai 10. Cos-nya cos 53 nilainya 0,6. Jadi 60 Newton. Sekarang kita mau nyari gaya ke bawah ini, si F ini. F rumusnya kalau di bidang miring kayak gini, W sin alpha. W-nya tetap M kali G sin 53. Nah, 10 kali 10 kali sin 53 itu 0,8. Jadi 80 Newton. Oke, gampang kan? Soal nomor 4, sebuah kotak kayu masanya 10 kg berada di atas lantai kasar. Kotak tersebut ditarik dengan gaya 80 Newton. Jika koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetisnya lantai adalah 0,4 dan 0,2, tentukan percepatan jalannya kotak tersebut. Nah, jadi gini, ini untuk koefisien gesek sama koefisien gesek statis ada koefisien gesek kinetis, ya kan? Nah, bedanya di mana sih? Jadi gini bedanya. Kita cari dulu ya, supaya nanti lebih gampang jelasinnya. Nah, ini kan kasih tahu masanya 10 kg nih. Masanya 10 kg, ya kan? Nah, ditarik dengan gaya 80 Newton. Berarti F-nya 80 Newton. Terus dia kasih tahu lagi mu S itu 0,4, mu K 0,2. Berarti ini kan lantai datar, ya kan? Kita bisa pakai N sama dengan W kan? Berarti M kali G 10 kali 10 100 Newton N-nya. Nah, karena mu-nya ada 2, kita cari masing-masing. N-nya 100 dikali mu S-nya 0,4 40 Newton. Satu lagi 100 dikali 0,2 20 Newton. Nah, bedanya statis sama kinetis bedanya di mana sih? Jadi gini, sewaktu bendanya masih berhenti, itu mu yang bekerja itu adalah mu S. Nah, kalau benda yang udah bergerak, mu yang bekerja itu mu K. Oke, nah kita tahu dia gerak atau enggaknya dari mana? Dari gini, dia tarik 80 Newton, ya kan? Gaya hambatnya 40 Newton. Nah, berarti masih gedean gaya tariknya kan? Karena gaya tariknya lebih gede, lebih kuat, berarti nanti bendanya bergerak dong. Nah, karena bendanya bergerak, otomatis nanti yang bekerja adalah gaya gesek kinetisnya yang bekerja. Oke, kita mau nyari percepatan kan? Berarti masukin rumus sigma F sama dengan M
kali A. Sigma F-nya apa? F dikurang F gesek kinetis sama dengan M kali A. F-nya 80 dikurang F gesek kinetisnya 20 sama dengan masanya 10 dicari A, ya kan? Jadi 60 sama dengan 10A. Berarti A-nya 6 meter per second kuadrat. Nah, gampang kan? Ini ada soal, bisa kalian coba kerjain. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Nanti di part selanjutnya akan kita kerjakan model-model lainnya. Oke? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah!